Kalau di kisahnya Syekh Subakir, beliau itu diceritakan kan melawan jin penguasa Pulau Jawa gitu kan, yaitu si Sabdo Palon atau Semar atau Eyang Ismoyo. Nah, tapi kenapa kalau jin ada makamnya di Gunung Tidar? Kalau seandainya benar Sabdo Palon itu adalah Semar, tapi kan Semar ini tokoh pewayangan, tokoh dari karya sastra. Karya sastra kan tokohnya kalau misalnya meninggal nggak butuh makam juga. Itu sebenarnya agak menarik, jadi gue mau bahas soal si Semar di dalam dunia pewayangan dulu nih. Gitu. Kalau kita mau tarik ke belakang jauh, sebenarnya ini tokoh Semar. Kamera ribuan, kamu udah bisa staycation di Hotel Cozy lengkap dengan rooftop cantik kayak gini loh. Apalagi kalau pesennya di TikTok bisa. Kan lagi nongkrong. Emang kenapa sih? Lagi nongkrong. Nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Langsung bombastic side aja. Nggak ada yang larang. Emang kenapa? Orang cuma mau ketawa. Ya, tapi emang hari ini lo ada yang aneh sih. Kenapa tuh? Kenapa lo pakai baju? Masih mau gue keluarin. Masih, Bim. Masih. Terus gue nanya nih, kenapa lo pakai baju apa sih? Carik, lurik. Baju lurik. Lurik. Baju Jawa lah. Ya, Zawa. Gak apa-apa. Gue nemu aja di lemari. Kayak seru juga nih anjing ke kampus pakai baju kayak ginian gitu kan. Anjing ke kampus pakai ginian. Yoi. Anjing. Gila, skena abis. Skenanya abis. Wayang. Lu skena apa? Wayang skena lah gua. Wayang, bro. Wayang gua. Anaknya wayang bet. Tapi emang kalau gue inget-inget kalau bicara wardrobe atau pakaian style Jawa kayak gitu masih nggak jauh dari identitas wayang, dalang, bener. abdi dalamnya nggak sih? Bener. Itu kan emang jersinya. Gue jadi keinget sama kisah Syekh Bakri. Siapa sih? Syekh Subakir maksud Syekh lo? Bakri. Bakri Syekh. Dia mah Abu Rizal Bakri baru cocok. Jadi bercandain itu nyebarin boleh. Islam lu. Parah. Jadi bercandain Syekh Subakir. Ya. Dia menyebarkan Islam Di Pulau Jawa. Syiar. Iya benar. Syiar Islam di Pulau Jawa. Dia adalah salah satu orang yang membesarkan nama Islam. Benar. Ya kan waktu itu kan dia kisahnya kan katanya kan dia yang nancepin paku di tanah Jawa supaya tanah Jawa tuh lebih stabil, tidak terombang-ambing gitu kan. Terus akhirnya dia sebelum itu kan dia berantem dulu, sesudah itu dia berantem dulu kan sama Sabdo Palon. Terus Sabdo Palon itu kalau nggak salah Semar, nama lainnya Semar atau si siapa Eyang Ismoyo gitu. Gitu. Sebenarnya kalau kita mau ngebahas soal gue lebih tertarik ngebahas soal si Sabdo Palon. Ya. Kenapa? Karena si Sabdo Palon ini kan ada yang bilang juga namanya Semar atau Eyang Ismoyo gitu. Oh, dia terkenalnya yang orang sebut Semar itu ada yang nyebut Sabdo Palon. Ya. Eyang Ismoyo atau Semar gitu kan. Atau Semar. Yang gue bingungin ya gini. Kalau di kisahnya Syekh Subakir, beliau itu diceritakan kan melawan jin penguasa Pulau Jawa gitu kan, yaitu si Sabdo Palon atau Semar atau Eyang Ismoyo. Nah, tapi kenapa kalau jin ada makamnya di Gunung Tidar? Bener kan jin gak butuh makam, ya kan? Iya sih, bener juga. Ngapain jin? Tapi kan jin juga pasti punya nyawa. Iya kan? Kali dia mati dimakamin? Kan gak dimakamin. Ntar dikubur, digali gak ada isinya. Aku ciptakan jin dan manusia. Tuh. Iya benar. Cuma maksudnya kan gak butuh makam dia kan. Mungkin butuh makam tapi di dimensinya dia kali. Gitu. Yes. Kali. Universe-nya dia. Iya. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, kalau seandainya benar Sabdo Palon itu adalah Semar, tapi kan Semar ini tokoh pewayangan. Tokoh dari karya sastra. Karya sastra kan tokohnya kalau misalnya meninggal gak butuh makam juga. Iya kan? Legenda. Iya. Legenda ya. Iya. Soalnya kan kalau kita tarik ke belakang ya, itu sebenarnya agak menarik. Jadi gue mau bahas soal si Semar di dalam dunia pewayangan dulu nih. Gitu. Kalau kita mau tarik ke belakang jauh, sebenarnya ini tokoh Semar ini pernah muncul di kisah sastra
zaman Majapahit. Namanya itu di kitab sudah Mala atau apa gitu. Itu tokoh Semar ini pernah muncul. Nah, cuman dihidupkan lagi jadi tokoh pewayangan oleh Sunan Kalijaga pada saat itu buat menyebarin agama Islam gitu kan. Oh, jadi ada dua sosok nama Semar ini. Iya. Gitu. Jadi di kitab Babat yang lama, ya kan zaman Majapahit tuh. Majapahit. Kitab sudah Mala. Terus dinaikin lagi tokohnya sama Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam gitu kan. Sebenarnya si Semar-Semar ini si Semar-Semar itu si Semar akrab juga ya. Akrab juga ya. Ya sebenarnya nama Semar ini kan kayak dia tuh punya filosofis yang bagus banget, Bang. Apa jadi kalau Semar ini katanya ya berasal dari bahasa Arab Ismar. Wow. Gitu, yang artinya paku. Jadi bisa dibilang kalau Semar ini adalah sosok penguat di dalam pewayangan ini gitu. Terus dia juga punya sebutan lain kalau di pewayangan namanya Badrayanataka. Badrayanataka. Ya. Itu nama lain dari Semar juga. Ya. Jadi si Badra ini artinya kalau nggak salah rembulan, Yana itu wajah, Nataka ini pucat kalau nggak salah ya. Jadi kayak dia ini seseorang yang berwajah sepucat rembulan. Nah, filosofisnya adalah dia ini adalah orang yang tidak mengumbar hawa nafsu gitu. Si Badrayanataka ini. Makanya di dalam gambarnya dibentuknya orang memble gitu. Iya, terus kulitnya putih gitu kan, pucat. Ya, Nah, pucat iya. gitu. Terus juga kalau nggak salah kenapa badannya gemuk bulat gitu, itu menunjukkan kalau dia ini bertekad bulat untuk membela kebenaran. Oh, secara filosofis kayak gitu. Gitu, iya. Kirain memang karakter bapak-bapak udah tua aja gitu, perutnya gede gitu ya kan. Terus sarungan, ya nggak sih? Pegang kertas, ya kan? Iya benar Ya, juga sih, benar. Maksudnya memang dari zaman dulu kayak gitu. Iya. Bapak sarungan, terus telanjang dada, ya nggak sih gitu. Tapi kalau di toko wayangnya dia pakai hitam nggak sih? Hitam ya badannya. Apa putih Enggak, semua? yang hitam tuh seharusnya yang hitam tuh Bima. Oh. Bima Gatot Kaca nggak hitam. Nah, jadi si tokoh karena filosofisnya udah bagus banget kan nih, udah cocok banget sama karakter yang ada di cerita Mahabharata yang dibawa sama Sunan Kalijaga. Kalau si Semar ini adalah sebagai tokoh penasehat, tokoh yang bijak gitu. Bahkan si Semar ini kita bisa sandingin sama Batara Kresna. Batara Kresna. Iya, si Batara Kresna ini kan waktu itu bukan pejabat ya, penasehat pada zaman waktu pas perang Baratayuda. Dia jadi penasehat Pandawa kan. Iya betul. Ya, nah si Semar ini jabatannya setara, sama-sama penasehat gitu. Oh, dia di perang itu penasehat. Iya, jadi penasehat Pandawa dalam berperang. Kalau di catur dia peluncur ya. Ya nggak sih, penasehat tuh yang pelucutan gitu kalau. Gue nggak pernah ngelihat peluncur nasehatin ratu sih sebenarnya. Nggak pernah lu ya? Nggak pernah. Gue sering lihat. Makanya kalau main catur jangan meleng. Atau hilang pion lu. Iya kan, lu bisa bayangin kan si Batara Kresna ini kalau misalnya kita tarik ke tokoh aslinya, ke apa yang diceritain epos Mahabharata yang di India, si Kresna ini adalah kan dia ini avatarnya Dewa Wisnu. Jadi kayak dibilang bukan reinkarnasi, kayak dia turun ke bumi dalam bentuk sosok si Kresna ini. Gitu kan. Itu gila, Dewa Wisnu. Dewa yang kalau nggak salah dewa pemeliharaan, salah satu dewa besar lah di antara tiga kan ada Wisnu, Brahma, sama Indra kan. Nah, di salah satunya ini setara loh sama Semar. Berarti kan si Sunan Kalijaga mau menyetarakan kalau dia ini sosok yang bijak banget berarti. Iya, maksudnya setara atau setingkat dengan orang-orang yang didewakan. Betul, ya gitu. Tapi memang kalau Semar ini menariknya adalah banyak quotes ya, kalau kita anak zaman sekarang bilangnya quotes atau petuah-petuah dari beliau atau filsuf Jawa dari Semar tuh menarik gitu. Dan ya memang karena kebijaksanaannya dan backgroundnya dia adalah seorang penasehat benar-benar. Berarti sosok Semar ini fix tokoh pewayangan. Kayaknya belum bisa dibilang fix juga ya, soalnya kan
kita masih punya kisah Syekh Subahir nih, kayak yang tadi gue bilang. Tadi kan gue baru ngambil versi dari kisah pewayangannya. Iya. Nah, kita mulai masuk ke kisah Syekh Subakir. Syekh Subakirnya nih. Jadi si Syekh Subakir ini, kalau menurut sejarahnya, kira-kira ya datang ke Indonesia ini, ke Pulau Jawa lah khususnya, di tahun 1404. Sekitar tahun 1400-an lah. 1400-an. Nah, di situ, sebelum Syekh Subakir datang, jadi banyak banget orang-orang yang pernah datang ke Pulau Jawa, kayak pedagang dari Arab, Cina, Turki, India, Ekuador, El Salvador, Kosovo, terus banyak lah gitu yang datang ke Pulau Jawa untuk berdagang atau untuk apa gitu, punya kepentingan masing-masing. Nah, mereka ini pada hilang. Entah hilang, pokoknya entah hilang atau... Ke Pulau Jawa? Iya, ke Pulau Jawa, entah hilang atau meninggal atau apa gitu kan. Jadi, kabar ini tuh kayak ngasih tahu kalau, wih, Pulau Jawa nggak aman coy. Mungkin banyak jinnya, banyak mistisnya gitu. Sampailah kabar ini ke Sultan Muhammad I di namanya kekhalifahan Turki waktu itu. Ottoman. Ya, Sultan Muhammad I. Nah, beliau ngirimin orang-orang untuk datang ke Pulau Jawa. Ulama-ulama gitu akhirnya dikirimin. Salah satunya ini adalah Syekh Subakir. Oh, Syekh Subakir ini ternyata utusan dari kerajaan Ottoman. Iya, dari Turki. Jauh ya. Benar. Bawa kebab nggak? Enggak ya? Enggak ya? Ada kali Mah Bim. Dia mau ada nih kebab gitu, enggak ada ya? Enggak ada. Lebih ke coklat Dubai. Oh iya. Sama kacang pistachio. Turki, bos. Gimana sih kenapa jadi coklat Dubai? Gue mau nyebut makanan Dubai, makanan Turki lain nggak tahu. Ya, gue juga taunya kebab. Shawarma. Oh iya bener. Enak tuh. Emados, enggak itu merek. Gitu. Bodoh. Nah ya akhirnya si Syekh Subakir ini dikirim kan ke Pulau Jawa. Beliau ini dibilang, jadi kan yang dikirim itu selain ulama, mereka juga ahli kan, ada yang ahli kedokteran, ahli pertanian, terus lingkungan hidup, terus kemenhan atau apa gitulah. Salah satunya Syekh Subakir ini yang dianggap sakti katanya. Sakti, makanya dia dikirim ke Pulau Jawa. Terus begitu sampai di Pulau Jawa, dia ke Gunung Tidur. Ke Gunung Tidar. Ke Gunung Tidar. Gunung Tidar. Namanya Gunung Tidar. Nah, katanya beliau menancapkan paku bumi di sana. Paku buminya ini kayak mungkin udah didoain kali ya. Jadi ngebuat jin-jin yang ada di di Gunung Tidar itu kayak, anjing siapa nih yang ganggu tempat gue? Pada marah. Cuman pas ngeliat, Syekh Subahir. Nggak jadi. Akhirnya katanya ada yang lariin diri ke Gunung Merapi lah, ada yang ke Bromo atau kemana. Pokoknya menyebar semuanya ke seluruh Pulau Jawa. Nah, tapi ada satu sosok yang nggak takut sama Syekh Subahir. Oh ya? Itu si Semar atau Sabdo Palon katanya, kayak gitu. Oh jadi pas lagi dia nancepin pasak, cuman tinggal satu sosok yang nggak kabur. Dia ini kayak, gue juga kuat bro, gitu kan. Akhirnya mereka ini saling adu kekuatan lah selama 40 malam kalau nggak salah. Wow. Dua-duanya emang OP parah waktu itu kan, lagi dapat buff banyak lah, gitu. Sampai akhirnya si Sabdo Palon ini kalah dan akhirnya ngizinin, ya udah deh, gue ngaku kalah di sini. Gue ngizinin lu buat nyebarin agama Islam di sini, tapi dengan syarat. Dia ngasih syarat, kalau nggak salah syaratnya ada 5 atau berapa gitu, cuman gue apalnya cuman 2. Intinya dalam menyebarkan Islam lu nggak boleh maksa orang-orang. Itu ini satu. kata Sabdo Palon. Iya, kata Sabdo Palon gitu. Terus jangan pernah ninggalin kebudayaan Jawanya gitu. Jadi kayak, oke, lu boleh nyebarin agama Islam, cuman kebudayaan Jawa jangan sampai hilang nih. Kayak gitu katanya. Nah, apabila janji itu dilanggar, katanya Sabdo Palon bakal balik lagi dan nagih janjinya. Gitu. Terus nagih janjinya gimana maksudnya? Janji apa gitu maksudnya sama si Syekh Subakir ini? Iya. Ya mungkin kan kalau itu kan ibaratnya kayak deal-dealan ya. Mungkin kalau dilanggar kayak dia cuma minta pertanggungjawaban. Apa sih ini katanya udah deal begini, kok jadinya gini sih gitu. Nah, Sabdo Palon ini banyak yang bilang kalau misalnya nagih janjinya itu bisa dalam bentuk bencana, wabah, terus kerusuhan apa gitu. Makanya kan setiap ada bencana alam atau ada kerusuhan kejadian-kejadian gitu,
orang-orang langsung pada bikin konten, oh Sabdo Palon nagih janji gitu, ini Sabdo Palon balik buat nagih janjinya lagi. Gitu. Cocokologi. Bener. Nah padahal kalau mau kita tarik mundur, katanya si Sabdo Palon ini janjinya itu dalam jangka waktu 500 tahun. Berarti kan kalau dari 1400 kan ke 1900-an dong. Dan itu udah lewat. Udah perjanjiannya, MOU-nya udah selesai ibaratnya gitu kan. Udah enggak. Jadi kalau misalnya sekarang udah ada bencana ya udah bukan Sabdo Palon lagi. 500 tahun ke depan dari 1400. Ya, berarti kan setahun 19-an lah kira-kira gitu kan. Ada kali revisiannya. Oh, mungkin diperpanjang. Diperpanjang terminnya ya. Terminnya diperpanjang. Iya benar. Dia mungkin udah ketemu lagi. Oke, kalau gitu kita lanjutin. Itu bisa kita gitu. Perjanjian lama mungkin kita ada perjanjian baru. Kayak kitab ya. Iya ada MOU-nya kan, yang penting harus tanda tangan aja ya. Dua-dua setuju. Berarti kalau gua membayangkan sosok Semar ya berarti dia fix jin dong. Ya nggak sih, maksud gua ya dari lo cerita tadi nancepin pasak terus ada sosok yang dia doang yang berani gitu. Sementara jin pada mental-mentalan ya nggak sih? Bisa dibilang iya, cuman kan balik lagi ke pentok tadi yang gue bilang di awal tuh. Kalau jin kenapa ada makamnya gitu loh. Oh iya juga sih. Jadi kita perlu tahu juga nih, waktu pas Syekh Subakir datang itu kan tadi gue bilang tahun 1404 kan. Nah, kebetulan pas tahun-tahun segitu, keadaan di Pulau Jawa ini politiknya lagi amburadul banget. Gara-gara kerajaan Majapahit yang udah mulai melemah. Banyak perang juga tuh. Iya, jadi tahun kalau nggak salah 1378-an, pokoknya 1370-an itu kerajaan Majapahit emang lagi mulai melemah nih. Banyak yang mulai memerdekakan diri kayak pas di daerah Sumatera kan, Majapahit kan sampai ke sana-sana kan. Ya itu udah mulai memerdekakan diri, udah mulai bete lah nih. Jawa sentris banget sih gitu kan, kayak nggak asing tuh. Jawa sentris. Iya kan. Nah di situ keadaan udah mulai aneh, udah mulai ibaratnya pemerintahan siapa namanya Majapahit ini udah mulai sibuk nih. Nah, ketar-ketir. Iya, udah mulai ketar-ketir gitu. Udah gitu agamanya yang di sana itu udah bukan Hindu-Buddha pure, udah bukan pure Hindu-Buddha, tapi udah mulai berevolusi ke yang namanya Tantrayana. Tantrayana ini keyakinan, agama. Iya, ya bisa dibilang agama atau keyakinan sih pokoknya. Intinya Tantrayana ini sebenarnya ajaran dari India gitu kan, cuman diakulturasi dengan agama Buddha. Jadi antara Hindu dan Buddha diakulturasi itu jadi Tantrayana. Nah, tapi si Tantrayana ini ada aliran kanannya, ada aliran kirinya. Oh gitu. Gitu. Nah, yang aliran kanan itu, jadi si Tantrayana ini tuh punya 5 ajaran, 5 ritual lah ibaratnya. Ini ritualnya emang agak-agak gimana ya gitu. Ini kanan. Dua-duanya sama-sama punya 5 ritual itu. Sama-sama punya 5 ritual, tujuannya sama, tapi caranya beda. Gitu. Jadi kita misalnya kita tujuannya mau ke Ramawangun. Gitu kan. Dari Pasar Minggu mau ke Ramawangun. Itu ada yang lewat ada yang lewat Kalibata, ya kan, ada yang lewat Bekasi gitu. Ini tujuannya sama, caranya yang beda. Jadi ada ritual namanya Madya. Nah, si Madya ini kalau aliran kanan, mereka ini kayak bermeditasi sampai akhirnya mendekatkan diri kepada Tuhan gitu kan rasanya. Nah, sementara si aliran kiri ini, mereka ngambil cara gampangnya. Mereka mabuk sampai nggak sadar diri gitu, sampai ngerasa udah bener-bener puyeng gitu kan, udah nggak sadar diri lagi. Itu udah oh ini udah ngerasa dekat dengan Tuhan itu gua gitu. Boleh nggak sih gue bilang apaan sih orang mabuk nih gue, aduh gue deket banget sama Tuhan nih. Goblok sih itu. Iya kan, mereka ajaran itu cara mudahnya ibaratnya. Astagfirullahaladzim. Nah terus ada yang namanya Mamsa. Mamsa. Kalau Mamsa itu, jadi seingat gue ya, dia itu kalau yang aliran kanan, dia dengan cara pas lagi bermeditasi dia tuh fokus mematikan panca indera, mematikan hawa nafsu, semua yang buruk-buruk dia matikan. Jadi dia itu kayak sosok yang baru lagi gitu, Mamsa, mematikan. Puasa. Ya itu bisa. Jadi kan pas lagi meditasi dia sambil puasa, tapa gitu kan. Nah,
Itu namanya mamsa. Kalau aliran kanan kayak gitu. Tapi aliran kiri memaknainya itu di kata mematikannya doang. Dia mematikan hewan. Oh, Diambil kurban, dagingnya. dia Iya, kurban. diambil dagingnya, diminum darahnya. Enggak, itu mah lain tuh. Kok minum darah sih? Kayak gitu. Itu kalau aliran kiri. Dia ngambil cara gampangnya. Jadi cuma dimaknai kata mematikannya doang. Mematikan, padahal mematikan hawa nafsu. Iya. Indra, semuanya menenangkan diri gitu ya, maksudnya kayak tapa berata gitu kali ya. Benar. Nah, ada lagi yang namanya Matsya and the And the Bear. Terus ketahuan. Udah kebaca arahnya mau kemana lu, mampus lu. Matsya and the Bear. Jadi si Matsya ini kalau aliran kanan dia itu, jadi tujuan dari Matsya ini adalah badan kita supaya luas, supaya bisa bergerak lebih lincah gitu, lebih luas. Nah, aliran kanan melakukannya dengan cara yoga. Terus dia latihan bela diri gitu, biar supaya badannya luas. Melatih ki, Ya, energi ki gitu ya. Kayak kultus nggak sih ini, kayak eranya kultus di Cina ya nggak sih? Maksudnya dia punya yin yang gitu Ya kan, nggak sih? yoga kan bagian dari ajaran ini juga ada yang ngajarin yoga juga kan. Oh iya. Hindu Buddha itu kan. Buddhis juga. Iya sih. Ada yang ngajarin yoga. Nah, jadi si aliran kanan ini kan dia ngasih caranya untuk kayak berlatih yoga, bela diri supaya badan kita luas, lincah gitu. Nah, cuman si aliran kiri agak konyol. Ngapain ini? Dia ini filosofis. Oh, respect. Filosofis kali ini. Dia makan dengan cara makan ikan. Wah. Katanya supaya ikan itu kan kalau berenang di air dia luas. Oke. Supaya kita bisa mewakili menerima sifat-sifat dari ikan biar luas. Iya betul. Filosofis kan? Iya benar. Filosofis bukan? Iya benar. Nah, Lu pernah denger gak kata orang tua, lu makan udang biar bisa berenang? bener. Iya gak sih? Iya. Ada orang zaman dulu tuh. Lu mau jago berenang gak? Makan udang mentah-mentah. Makan udang gue mentah tuh. Enggak, gue kelelep tuh. Mungkin kebetulan lu udangnya udang goreng, bukan udang iya, hidup. gak mentah ya gue ya. Salahnya gue ini saus tiram sih. Benar. Nah terus kalau kan masih ada 2 lagi yang berikutnya apa lagi tuh? Yang berikutnya itu namanya mudra. Mudra, berarti nggak tua. Iya kan? Mudra tuh temennya Dul. Mandra. Padahal gue ngarep lu jawab L loh. L sama kakaknya ya, bukan temen ya. Kakaknya Dul. Mudranya di mana? Gak ada kan? Di Dulnya. Oke. Calon gubernur. Bener. Wagub. Iya benar, Wagub. Nah, Punya jadi si alamatku. mudra ini itu adalah kalau sosok si aliran kanan ini menafsirkannya ya sebagai kita harus membulatkan tekad untuk di jalan kebajikan gitu kan, berpihak kepada kebaikan gitu. Ini mudra yang versi kanan nih. Iya, sampai nanti akhirnya kita capek lah ibaratnya gitu. Berbuat baik aja Berbuat udah. baik aja terus sampai kita capek. Nah, kalau yang kiri dia ngincer capeknya doang. Oke. Jadi dia memaknai mudra sebagai kita party, Sampai joget capek. sampai capek. Tapi berbuat baik sih itu, happy soalnya. Iya. Itu masalahnya berlebihan aja sih. Iya. Tapi kan digabung sama si Madia tadi sambil Oh. minum alkohol. Itu tidak baik. Tidak dong. baik. Tidak baik. Itu yang keempat. Yang kelima itu ada yang namanya Maituna. Maituna itu kita tahapannya adalah mengosongkan pikiran supaya mungkin kita bisa dapat kejernihan yang baru gitu kan. Kan soalnya kalau kita udah mengosongkan pikiran otomatis kayak info-info apapun yang kita dapat kita bisa lebih nangkep kan. Ya, Ya, bisa kayak gitu. kita cerna dulu baru. Ya, itu bisa juga untuk metode mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mengosongkan pikiran gitu kan. Kalau kita udah kosong, udah tenang, rasanya lebih adem, itu bisa kan. Nah, lagi-lagi sih aliran kiri ini Oh, ini ngosongin pikiran juga nih. Kayak Spobot sama Patrick kosongin pikiran. enggak. Kosongkan semua pikiran sampai kau benar-benar tidak melakukan apa-apa. Dia cuma ngambil kosongnya doang. Kosong banget sih nih, kayak gue Dia udah ngambil- feeling gak enak nih. Dia ngambil kosong doang. Jadi dia memaknai si Maituna ini sebagai
mereka harus seks bebas. Wow. Sampai mereka kering, kosong. Wow. Sampai bijinya kosong. Kok kepikiran sih? Mengosongkan biji. Respect. Ini si aliran kiri. Gitu. Terlalu realistis. Ya. Nah itu sebenarnya si aliran kiri ini kayak, ini kan sifatnya tidak baik ya. Aliran kiri dari tadi, yang aliran kiri ini ritual-ritual tidak ada yang baik. Bukan gitu, tidak baik, lebih ke bodoh ya. Ya, lebih emang bodoh sih. Jadi si aliran kiri ini karena kondisi politik di Pulau Jawa saat itu sedang ya dibilang goyang lah, kerajaan Majapahit. Jadi ya kemungkinan raja-rajanya juga udah nggak sempat buat ngurusin si aliran ini, si aliran sesat ini gitu kan. Akhirnya dibiarin aja sampai akhirnya si aliran ini tuh berevolusi lagi. Terutama di bagian ritual mamsanya. Mamsa. Ya, yang tadi dia menyembelih hewan, dimakan dagingnya, diminum darahnya. Nah itu akhirnya berevolusi jadi menyembelih manusia. Wow. Dijadikan sesembahan. Itu di era itu. Di era itu. Makanya pengorbanan manusia jadi. Iya, makanya kemungkinan kan bisa aja pedagang-pedagang dari luar negeri yang datang itu sebenarnya bukan hilang karena dimakan jin. Terus mereka itu bisa jadi bukan hilang karena dimakan jin, tapi hilang karena dibantai sama si aliran kiri ini. Gitu. Nah, terus ada istilah yang bilang Pulau Jawa ini tidak stabil, terombang-ambing. Itu bukan berarti Pulau Jawanya ke bawah ombak gitu. Tapi gempa emang bukan bencana alam dan sebagainya. Tapi karena emang kondisi di Pulau Jawa saat itu nggak stabil kayak gitu. Jadi ya itu menurut gue penjelasan paling masuk akal ya. Jadi si Sabdo Palon ini sebenarnya adalah, kalau menurut gue, mungkin adalah penguasa di Gunung Tidar pada saat itu yang kebangetan jolim sampai akhirnya harus ngelawan Syekh Subakir demi Syekh Subakir bisa menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Jadi mau nggak mau harus dilawan nih pemimpin jolim ini. Gitu kemungkinan. Ini perspektifnya ya, maksudnya bahwa melihat sosok Sabdo Palon nih sekte, pimpinan sekte gitu ya. Soalnya kita melihat pada saat itu kan emang kondisinya Pulau Jawa lagi seperti itu kan, kayak tadi gue bilangin. Politik lagi nggak jelas, terus ada aliran sesat di sana gitu. Ya kemungkinan kayak gitu sih, cuman kalau menurut lu gimana? Ya logikanya masuk akal sih, maksudnya sosok. Jadi memang kita di sini udah gelap banget nih, udah gelap banget gitu, datanglah sosok dari Ottoman gitu ya kan, putusan dari Ottoman bahwa di situ tuh terlalu gelap gitu, tolong bantu orang-orang di situ. Benar. Ya cuman kita balik lagi ke kepercayaan masing-masing ya, karena kalau udah mencakup masalah kepercayaan ini kita nggak bisa saling senggol gitu. Jadi mau ada yang percaya kalau misalnya si Sabdo Palon itu adalah Eyang Ismoyo atau Semar ya silakan gitu kan. Gue cuman ngasih tahu aja kalau ada versi yang bilang kalau Semar itu adalah cuma tokoh pewayangan gitu. Ada versi yang bilang Semar ini adalah manusia, ada yang bilang versi Semar ini adalah sesosok jin penguasa. Ada yang bilang dewa juga. Iya, dewa juga gitu kan ya. Terserah sih mau. Itu mah balik lagi ke ya namanya juga ambil baiknya aja. Benar. Gitu. Maksudnya di setiap cerita atau kisah seseorang kan walaupun seburuk-buruknya manusia atau makhluk ya, tapi dia punya kebaikan gitu. Betul. Kita ambil baiknya aja gitu. Dan ceritanya juga pun kisah yang baik lah gitu. Maksud kita bisa ambil baiknya bahwa ternyata kita Jawa ini punya kisah kelam loh dan pernah ditolong sama orang dari Timur Tengah. Betul, kayak gitu. Jadi ya terserah kalian. Kok terserah kalian sih? Kan kita nggak ada penonton. Betul. Jadi ya terserah dah lu mau percaya yang versi mana, mau yang versi tadi pertama gue bilang atau versi yang kedua gitu kan. Kalau gue pribadi sih lebih percaya sama versi